Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Adila Amanah dengan NIM 200106067. Di sini saya akan melakukan screening resep dari sediaan salep yang meliputi screening administratif, screening farmasetik, dan screening klinis. Pertama-tama saya akan melakukan screening administratif yang meliputi informasi dokter, kemudian kejelasan dari penulisan resep, dan kejelasan dari informasi pasien. Untuk nama dokternya pada resep ini tertera sangat jelas, yaitu Dr. David Budi Wartono. Untuk alamat praktek dokternya yaitu di Klinik Clinician yang berlokasi di Jalan Lemah Nendet nomor 10 Setasari, Kota Bandung. Untuk nomor izin dokter tertera jelas dalam resep. Tanggal penulisan resep yaitu pada tanggal 23 Juli 2017. Untuk simbol R pada bagian kiri setiap penulisan resep tertera jelas dalam resep. Kemudian nama setiap obat atau komposisi obat. Yang pertama ini ada ikamisetin 2% salep. Tiap gram salepnya ini mengandung 20 mg kloramfenikol. Dan yang kedua yaitu ada paracetamol tablet. Untuk bentuk sediaan yang diinginkan, untuk ikamisetin ini dalam bentuk salep dan untuk paracetamol dalam bentuk tablet. Aturan pemakaian obatnya untuk ikamisetin ini untuk pemakaian luar, dan untuk paracetamol diminum 3 kali sehari 1 tablet bila perlu. Tanda tangan atau paraf dokter tertera jelas dalam resep. Untuk nama pasien ini atas nama Julia, umurnya tidak tertera dan alamat juga tidak tertera, namun resep masih bisa dilanjutkan dikarenakan dua aspek tersebut masih bisa ditanyakan langsung kepada pasien. Dan yang berikutnya dilakukan screening farmasetik yang meliputi nama zat aktif, kemudian kekuatan pemberian, bentuk sediaan, kelarutan, inkompatibilitas, dan kegunaan obat tersebut dalam RX. Untuk yang pertama yaitu nama zat aktif dari ikamisetin salep yaitu kloramfenikol dengan kekuatan 20 mg per gram salep. Untuk pemberiannya yaitu hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Larutan praktis netral terhadap lakmus P, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Untuk bentuk sediaannya yaitu serbuk. Kelarutannya suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propilen glikol, dalam etanol, dan dalam etil asetat. Untuk inkompatibilitasnya, kloramfenikol ini inkompatibel terhadap oksidator kuat. Endapan segera terbentuk bila kloramfenikol 500 mg dan eritromisin 250 mg atau tetrasiklin HCl 500 mg dan dicampurkan dalam 1 liter larutan dextrosa 5%. Untuk kegunaan dalam RX yaitu sebagai antibiotik topikal. Yang kedua yaitu nama zat aktifnya paracetamol dengan kekuatan 500 mg. Pemberiannya serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Untuk bentuk sediaannya tablet. Kelarutannya larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1N, mudah larut dalam etanol. Untuk inkompatibilitasnya, paracetamol ini inkompatibel larut dalam air dengan perbandingan 1:70. Untuk kegunaan dalam resep yaitu sebagai anti nyeri. Dan untuk yang terakhir saya akan melakukan screening klinis yang meliputi nama zat aktif, kemudian indikasi, kontraindikasi, dosis dan aturan pakai, kemudian ada efek samping dan interaksi obat. Untuk kloramfenikol diindikasikan untuk infeksi mata yang disebabkan oleh blepharitis, konjungtivitis, dan keratitis. Untuk kontraindikasinya itu pasien yang memiliki hipersensitivitas dan alergi terhadap senyawa kloramfenikol.
Untuk dosis dan aturan pakai 3-4 kali sehari, dioles tipis pada bagian mata yang terinfeksi. Untuk efek samping, timbul sedikit rasa terbakar pada mata, dermatitis ringan, dapat menimbulkan infeksi lain akibat alergi terhadap chloramphenicol. Untuk interaksi obat, tidak digunakan bersamaan dengan obat sumsum tulang belakang, kemudian fenobarbital dan rifampicin karena dapat memicu timbulnya interaksi obat. Untuk obat yang selanjutnya yaitu nama zat aktifnya paracetamol, diindikasikan untuk nyeri ringan sampai sedang, nyeri sesudah operasi, cabut gigit, kemudian pireksia. Untuk kontraindikasinya bagi pasien yang memiliki gangguan fungsi hati berat dan juga hipersensitivitas. Untuk dosis dan aturan pakai 3-4 kali sehari 1 tablet. Efek sampingnya jarang terjadi efek samping, tetapi dilaporkan terjadi reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, kelainan darah termasuk trombositopenia, leukopenia, dan neutropenia. Kemudian dalam penggunaan jangka panjang dan dosis berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati dan juga keracunan. Untuk interaksi obat, peningkatan resiko kerusakan fungsi hati pada penggunaan bersamaan dengan alkohol. Atas nama pasien Julia. Ibu, apa benar Ibu dengan Julia? Nah, Ibu kan tadi konsultasi ya Bu ya ke dokter, dan dokter meresepkan 2 resep obat ini. Yang pertama, ini tuh ada obat ikamicetin salep untuk keluhan matanya ya Bu ya. Ini tuh mengandung chloramphenicol sebagai antibiotik topikal. Untuk penggunaannya ini bisa diaplikasikan langsung kepada bagian mata yang sakit ya Bu ya, dengan dioles tipis-tipis saja 3-4 kali sehari setiap 6 jam. Untuk efek sampingnya ini, Ibu kemungkinan akan menyebabkan rasa menyengat dan rasa terbakar, kemudian dermatitis ringan, dan mengakibatkan infeksi lain. Apabila Ibu merasakan infeksi lain, sebaiknya Ibu menghentikan pemakaian obat ini dan langsung melakukan konsultasi lanjutan dengan dokter. Untuk obat yang kedua ini ada paracetamol ya Bu ya, untuk anti nyeri, yang diminum 3 kali sehari 1 tablet apabila perlu. Jadi kalau misalnya Ibu tidak merasakan sakit apapun, Ibu tidak perlu mengkonsumsi obat ini. Jadi apabila Ibu merasakan sakit, nah Ibu baru boleh mengkonsumsi obat ini. Untuk efek sampingnya ini, untuk pemakaian dalam waktu panjang akan mengakibatkan kerusakan hati dan overdosis ya Bu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Ibu mengenai 2 obat ini? Tidak. Ya, ini obatnya ya Bu ya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih.